Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tanya Kanina. Halo, ketemu lagi dengan Tanya Kanina. Kali ini, Kanina akan memperkenalkan episode bahasan terbaru di Tanya Kanina, yaitu Tanya Kanina Timeline. Di dalam bahasan ini akan memuat rangkuman dari masa ke masa para tokoh ilmuwan ataupun perjalanan penemuan para ilmuwan dari awal ditemukan sampai menjadi sesuatu yang masih digunakan sampai saat ini. Bahasan baru ini semoga bermanfaat ya. Berikut Kanina sampaikan timeline matematika, ilmuwan dan penemuannya sebelum tahun 1 Masehi. Timeline matematika ilmuwan dan penemuannya dimulai dari peradaban Mesopotamia sejak tahun 5000 sebelum Masehi, dengan ditemukannya angka pertama di dunia di kota Babylon. Dan kemudian matematika ditemukan juga pada peradaban lembah Sungai Indus, di mana penggunaan kubus dan lingkaran ditemukan. Kemudian pada tahun 1500, kita menuju ke Mesir, di mana lebih banyak lagi penemuan-penemuan matematika di sini. Dan di tempat inilah para ilmuwan matematika Yunani mengembangkan banyak penemuannya. Setelah bangsa Yunani menaklukkan Mesir, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Di antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi, diketahui hidup seorang ahli matematika bernama Thales dari Miletus, Turki. Thales ini hidup pada tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales dari Miletus ini adalah ahli matematika pertama dari Yunani. Teori yang terkenal Thales adalah mengenai sudut siku-siku yang terdapat pada lingkaran. Dan kemudian ada juga Pythagoras yang hidup pada tahun 570 sebelum Masehi sampai dengan 495 sebelum Masehi. Pythagoras dari Samos ini adalah ahli matematika yang terkenal dengan teori Pythagorasnya. Di antara tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan 400 sebelum Masehi, hidup ilmuwan yang bernama Hippocrates dari Kios, Yunani. Hippocrates hidup pada tahun 470 sebelum Masehi sampai dengan 410 sebelum Masehi. Hippocrates adalah seorang ahli pengobatan yang dengan kontribusinya pada ilmu pengobatan, Hippocrates mendapat julukan Bapak Kedokteran. Hippocrates juga memberikan kontribusi besar kepada dunia ilmu matematika, yaitu dengan penelitiannya pada hitungan kuadrat lingkaran. Dan Hippocrates juga sangat populer karena telah menemukan bagaimana cara menghitung area yang terdapat di antara segitiga dan lingkaran. Bersamaan dengan Hippocrates, hidup pula ilmuwan yang bernama Socrates. Socrates adalah ilmuwan yang lahir di Athena, Yunani pada tahun 470 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani kuno, ilmu filsafat merupakan ilmu yang mempelajari semua cabang ilmu pengetahuan. Dan ilmuwan Socrates inilah yang memperkenalkan fondasi filsafat pada dunia barat. Untuk itu, Socrates dijuluki Bapak Filsafat Dunia Barat. Dan pada tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi, hidup ilmuwan filsafat yang bernama Plato dari Athena, Yunani. Plato merupakan murid dari Socrates. Plato adalah ilmuwan yang mendirikan sekolah tinggi pertama di dunia barat yang bernama Sekolah Platonik. Kontribusi Plato pada ilmu matematika adalah dengan ditemukannya bangun ruang yang bernama Platonic Solid.
Platonic solid ini adalah 5 buah ruang 3 dimensi yang terbentuk dari poligon beraturan, yang memiliki ukuran, bentuk, dan sisi muka yang sama. Platonic solid ini sangat istimewa, karena hanya ditemukan 5 bangun ruang saja pada bangun 3 dimensi. Di antara tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi, hiduplah ilmuwan yang bernama Aristoteles dari Stagira Yunani. Aristoteles hidup pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid terbaik dari Plato di sekolah tinggi Platonik yang didirikannya. Bersama ilmuwan Plato, Aristoteles dikatakan salah satu dari ilmuwan terbaik sepanjang masa sejarah Yunani. Diketahui juga Aristoteles merupakan guru dari pemimpin besar Yunani yang bernama Alexander the Great yang menguasai Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Aristoteles adalah ilmuwan yang pertama kali menerapkan logika sebagai alat bantu berupa penalaran untuk memahami teori-teori matematika yang ditemukan oleh para ilmuwan. Dan logika ini juga yang digunakan para ilmuwan untuk melakukan pembuktian pada teori matematika yang ditemukannya. Untuk itu, Aristoteles dijuluki sebagai bapak logika. Selain itu juga, banyak penemuan Aristoteles di beragam ilmu pengetahuan. Untuk itu, Aristoteles juga dijuluki sebagai kakek dari ilmu pengetahuan. Dan kemudian pada tahun 325 sebelum Masehi sampai dengan 270 sebelum Masehi, hidup ilmuwan Yunani yang lahir di Mesir, yaitu Euclid dari Alexandria, Mesir, yang terkenal dengan julukan Bapak Geometri. Kontribusi terbesar Euclid pada ilmu matematika adalah dengan dibuatnya 13 buah buku yang berjudul The Element. 13 buku ini berisi kumpulan-kumpulan teori, dalil-dalil, dan pembuktian penemuan matematika Euclid, terutama mengenai geometri yang masih dipergunakan di sekolah-sekolah modern sampai saat ini. Kemudian pada tahun 310 sebelum Masehi sampai dengan 230 sebelum Masehi, hidup ilmuwan yang paling fenomenal dengan penemuannya, yaitu Aristarchus dari Samos, Yunani. Dikatakan fenomenal karena penemuan Aristarchus ini dapat mengubah pandangan para ilmuwan waktu itu pada teori tentang alam semesta, di mana pada waktu itu sebagian besar ilmuwan masih mempercayai bahwa matahari mengelilingi bumi. Kemudian, dengan penemuannya, Aristarchus membantahnya dan menyatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat yang dikelilingi oleh bumi. Dan dengan menggunakan perhitungan segitiga siku dan sudut, Aristarchus memperkirakan jarak dari bumi dan bulan ke matahari. Dan kemudian pada tahun 287 sebelum Masehi sampai dengan 212 sebelum Masehi, hiduplah ilmuwan yang paling terkenal sepanjang masa. Dialah Archimedes. Archimedes lahir di Syracuse, Italia, dan pernah tinggal beberapa lama di Mesir. Archimedes adalah berkebangsaan Yunani. Archimedes dikatakan ilmuwan yang paling terkenal sepanjang masa, karena Archimedes pada zamannya telah berhasil mengaplikasikan teori penemuannya pada pembuatan benda nyata yang dapat dipergunakan, seperti pembuatan benda yang dapat bekerja secara mekanik. Sehingga benda ini dapat kita gunakan sampai dengan hari ini, atau bahkan penemuannya dapat dipergunakan ilmuwan lain untuk menciptakan penemuan besar lainnya. Salah satu penemuannya dalam ilmu matematika yaitu penemuan bangun ruang bola yang memiliki
volume 2/3 dari volume tabung. Penemuan penting lainnya bukan hanya pada cabang ilmu matematika, tapi juga pada ilmu pengetahuan yang lainnya, seperti yang paling populer adalah hukum hidrostatis, yaitu adanya gaya dorong ke atas pada benda yang terdapat di dalam zat cair. Oleh karena itu, Archimedes dijuluki sebagai bapak hidrostatis. Dan selanjutnya pada tahun 240 sebelum Masehi sampai dengan 190 sebelum Masehi, hiduplah ilmuwan yang berkebangsaan Yunani yang bernama Apollonius. Apollonius lahir di Perga, Turki. Apollonius mempelajari dan mengembangkan penemuan Euclid dan Archimedes, yang kemudian membuahkan penemuan yang salah satunya dinamakan 4 irisan kerucut atau conic section. Conic section atau 4 irisan kerucut ini yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Penemuan-penemuan Apollonius yang lainnya tertuang pada 7 bukunya yang ia tulis, yaitu yang bernama Conic Books atau buku kerucut. Karena inilah Apollonius dijuluki ahli ilmu ukur yang terhebat atau the Great Geometer. Dan ilmuwan terakhir yang akan Kanina sampaikan di episode timeline kali ini adalah ilmuwan Hipparchus. Ilmuwan Hipparchus adalah ilmuwan berkebangsaan Yunani yang lahir di Nicaea, Iznik, Turki. Hipparchus hidup pada tahun 190 sebelum Masehi sampai dengan 120 sebelum Masehi. Hipparchus adalah orang pertama yang meneliti dan mengembangkan penemuan yang terdapat pada wilayah Babilonia. Dan dengan menggunakan teori Pythagoras dan penemuan Archimedes, Hipparchus menemukan hitungan trigonometri, yaitu cabang matematika yang berhubungan dengan segitiga dan sudut. Dari pengembangan penemuan di Babilonia dan hitungan trigonometri yang ditemukannya, Hipparchus berhasil menghitung secara akurat pergerakan matahari dan bulan dan memperkirakan gerhana matahari. Oleh karena itulah, ilmuwan Hipparchus dijuluki sebagai bapak trigonometri. Dan sampailah kita di penghujung episode kali ini. Untuk episode timeline selanjutnya, Kanina akan membahas ilmuwan matematika yang hidup pada tahun Masehi. Yaitu diantaranya akan ada ilmuwan dari Cina Zhang Heng, ilmuwan dari India Aryabhata, dan ilmuwan legendaris asal Persia yaitu Al-Khwarizmi. Dan tentu saja akan ada ilmuwan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Galileo Galilei dan Isaac Newton. Ditunggu ya episode timeline selanjutnya. Semoga episode timeline kali ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, bantu Kanina untuk mencapai 1000 subscriber dengan pijit tombol subscribe sekarang. Terima kasih banyak atas supportnya. Sampai jumpa. Tanya Kanina.